Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi amarna bil ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad, والذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العزيز. Allah Subhanahu wa taala berfirman antara lain di dalam surah Al-Hajj ayat 41. Bunyi dari ayat Allah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, firman Allah tadi sudah kita simak dalam bacaan namanya tartil. Karena ada lagi namanya tadwir, di bawah itu derajatnya bacaan Quran. Ada lagi tahdir, tingkatan ketiga. Dan ada lagi tahqiq. Jadi kita yang cinta Al-Quran, jangan sampai aspek bacaannya ini kita tak kenal, supaya berkah nih ilmu ibadah kita bersama-sama. Quran muqaddam ala kulli syai'. Quran ini didahulukan. Jadi kalau kita rajin baca Quran, manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain. Untuk kita dan orang lain. Tapi kalau ibadah-ibadah kita yang lain, untuk yang bersangkutan, itu terutama. Maka dari itu kita rajin baca Quran, kita rajin salat, kita rajin berinfak. Ini 3 ibadah kunci berkah dunia akhirat. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Silakan baca nanti. Jadi baca Quran
rajin salat, rajin berinfak. Inilah jangan lupa kita 3 rindu kita beribadah itu. Hadirin yang berbahagia, di dalam surah Al-Hajj ayat 40 dan 41 Allah memberikan tuntunan. Mudah-mudahan kita pahami dalam waktu yang sangat terbatas ini isi pokok tuntunan firman Allah tersebut. Sesungguhnya walayansuranna, pakai lam ibtida namanya. Lam ibtida itu artinya sungguh, tidak main-main, sungguh. Yansuranna, bukan yansuru, yansuranna fi'il mudhari', pakai nun di akhirnya. Ini kaidah bahasa Arab, tidak boleh kita lalai karena Quran berbahasa Arab. Yansuranna pakai nun. Nun itu disebut nun taukid saqilah. Ada khafifah, ada saqilah. Ini bagi kita yang arif bahasa Arab. Nun taukid ini menguatkan lagi. Sesungguhnya, benar-benar. Kan begitu tuh maknanya. Kalau kita tahu bahasa Arab, jangan tinggal resepnya itu supaya meresap. Jangan sekedar terjemah. Sungguhnya, benar-benar Allah itu menolong. Siapa yang mengingkari Allah itu memang maha menolong. Tapi ada personil-personil yang tidak ditolong oleh Allah. Itu maksudnya, ditolong oleh Allah. Sesungguhnya benar-benar Allah itu menolong. Siapa yang ditolong oleh Allah? Ini kita pahami. Man yansuruh, man yansuruh, orang yang juga menolong Allah. Ini kuncinya, man yansuruh. Silakan Al-Hajj ayat 40. Orang yang menolong Allah itu benar-benar ditolong oleh Allah. Lantas siapa yang orang menolong Allah itu? Mudah-mudahan kita bersama masuk. Siapa? Ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Tolong dipahami. Ayat dengan ayat. Ini tafsir bil maksur. Ada riwayatnya untuk mentafsirkan, bukan ijtihad. Tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan pendapat sahabat. Ini yang 3 hal ini tafsir bil maksur. Apa tafsirnya oleh Allah orang yang menolong Allah itu? Langsung ayat berikutnya menafsirkan. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Ini tafsirnya ini. Orang-orang yang apabila Allah sudah memantapkan kedudukannya di muka bumi. Orang diberi kedudukan oleh Allah di muka bumi. Orang yang memperoleh cita-citanya sudah banyak berhasil. Mantap hatinya. Banyak harapan ini, harapan itu makbul. Senang hatinya. Orang yang apabila Allah sudah memantapkan kedudukannya di muka bumi, bagaimana dia lagi? Apa yang pantas dilakukannya lagi? Ini resep. Ya, kita dikasih jabatan oleh Allah. Jangan setelah dapat jabatan resepnya dilupakan. Ya, ini nikmat. Pertama, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ada 5 resepnya hadirin yang terhormat. 5. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Pertama, orangnya tekun salat. Orangnya tekun salat. Ini salat ini mewakili seluruh syariat Islam, tuntunan Islam. Salat, karena salat ini tiang agama. Tiang agama. Satu poinnya kita pegang.
Yang kedua, orangnya rajin berzakat. 27 kali dalam Quran salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat. Syukur kita yang hadir salatnya sudah mantap, insyaallah. Tapi zakatnya gimana? Ini sudah punya jawaban masing-masing ini. Zakatnya bagaimana? Allah. Ya. Zakat. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak berkah ilmunya, rezekinya, keluarganya, negerinya. Dua. Ketiga, amaru bil ma'ruf. Orangnya suka mengajak manusia berbuat baik. Bagaimana dia bisa mengajak berbuat baik, dia sendiri tak baik? Repot itu. Ya. Bagaimana kita mengajak orang rajin, dia pemalas? Bagaimana kita mengajak dia solat berjamaahnya tekun? Solat yang wajib aja sendiri banyak yang rumpang. Susah itu. Ya. Makanya ma'ruf ni dahulu dari mungkar. Begitu idiom Al-Quran, uslub Al-Quran. Ya. Berbuat baik baru punya modal mencegah yang tidak baik. Jangan rajin mencegah yang tidak baik saja sementara kita tidak berada di lahan yang baik. Oh, ini rasionalnya. Amar ma'ruf. Yang keempat, wa nahau 'anil munkar, mencegah dari yang tidak baik. Baru mantap pekerjaannya. Baru yang kelima, dia istiqamah, berpendirian bahwa segala urusan ini kembali kepada Allah. Allah. Ini tolong dihayati. Al-Hajj ayat 40. 5 resepnya. Hadirin yang berbahagia. Dari itu pada kesempatan yang sangat terbatas ini, hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, bersamaan dengan tanggal 21 Muharram 1445, bukan 1945, 1445 Muharram. Oleh karena itu, dengan sebutan hal ini mengingatkan kita ada Agustus, ada Muharram, mengingatkan kita kepada dua nikmat besar. Pertama, nikmat kemerdekaan. 8 hari lagi titik sentral peringatan kita, 17 Agustus. Nikmat kemerdekaan. Yang kedua, 21 Muharram sekarang ini, yakni nikmat hijrah. Ini nikmat ini bukan Nabi penakut lari dia dari kampungnya ke negeri lain, tidak. Tapi betul-betul nikmat besar hijrah, momentum kalender Islam dari peristiwa hijrah. Allah ya Rabbi. Tegaknya negara Islam, tegaknya keadilan, tegaknya persatuan, terwujudnya kerukunan dengan peristiwa hijrah. Ini dua buah nikmat besar. Oleh karena itu, yang dua buah nikmat besar ini dengan 3P kita peroleh. 3P istilah mubalik kita. Pertama, perjuangan. Kedua, pengorbanan. Ketiga, pengabdian. Allah ya Rabbi, ini perlu ini. Perjuangan, pengorbanan, pengabdian. Allah ya Rabbi. Nikmat kemerdekaan. Dahulu guru kita Buya Hamka, Pak Natsir, apa kata beliau dulu sebelum merdeka ini, dulu kita belum punya tapi merasa ada. Kita belum punya tapi merasa ada. Sekarang hadirin yang terhormat, kita udah punya tapi kenapa merasa kehilangan? Ini kata beliau, ya Allah, kata Pak Natsir. Siapa yang tak kenal dengan Dr. Haji Muhammad Natsir, putra terbaik Sumatera Barat nasional dan internasional. Dengan Buya Hamka. Dulu kita belum punya tapi merasa ada. Sekarang sudah punya kok merasa kehilangan. Marilah sejenak kita rangkul yang positif, kita buang yang tidak baik. Sekarang kita udah punya, udah merdeka kita sekarang. Tapi kok merasa tak punya? Apanya kita sekarang yang tak punya? Tolong. Yang tak punya itu apa? Antara lain, kekompakan kita susah sekarang. Tak kompak.
Kita banyak, memang penyakit yang banyak itu susah kompak. Sedikit kompak lumayan, yang repot lagi udah sedikit tidak pula kompak. Ya Allah, cinta tanah air, muslim atau non muslim satu dahulu. Begitu kompaknya Indonesia. Punya, tapi belum merdeka. Sekarang kita sudah punya, kok tak kunjung dapat yang indah itu, ya Allah. Hadirin yang berbahagia, di samping itu nikmat hijrah tadi, bagaimana kita membangun ukhuwah, kerukunan. Oleh karena itu, dengan dua buah nikmat ini, hadirin yang terhormat, insyaallah kita ini akan beruntung dunia akhirat, akan memperoleh hayatan thayyibah. Tapi marilah syarat untuk memperoleh hidup yang berkah itu, yang 5 syarat tadi kita amalkan. Pertama, jaga agama, tegakkan agama. Jangan kita sudah maju tapi diremehkan agama. Jangan kita sudah begitu hebat tapi dipisah-pisah agama dengan negara, sekuler namanya. Jangan, na'udzubillah. Ya Allah, karena agama dia punya unsur-unsur. Ada fundasi agama ini Quran dan hadis. Fundasi agama kita ini Quran dan hadis. Tiang agama kita ini salat. Dinding agama kita ini zakat. Pintu agama kita ini puasa. Jendela agama kita ini ilmu pengetahuan. Kamar-kamar daripada ilmu agama kita ini ialah akidah, syariah, akhlak. Atap dari agama kita ini haji. Ya Allah, Allah. Kamar belakang daripada kajian agama kita ini ialah taubat dan istighfar. Jangan sampai tak terbiasa taubat dan istighfar. Ya Allah. Teras daripada agama kita ini, karena dia bagaikan bangunan, ialah silaturahmi. Itu terasnya. Ya Allah. Kemudian pekarangan daripada agama kita ini ada 5 macam tanaman hias di dalamnya. Ilmunya para ulama, keadilan para pemimpin-pemimpin, ibadah hamba-hamba Allah yang ikhlas, jujurnya ahli ekonomi dalam menjalankan roda perekonomian, dan patuhnya para pekerja kepada peraturan. Itu taman dunia, taman dunia. Kalau taman sudah ada, jangan sampai tak punya pagar bagaikan masjid kita ini. Pagarnya apa? Tuntunan agama kita al-haya, malu, malu, malu. Kalau tidak ada malu, tidak berpagar lagi. Sedangkan lagi punya pagar, weh masuk jonan tidak indah. Ya Allah, ya Rabbi. Malu terhadap dirinya. Susah membangun, sekarang jatuh. Jangan sampai jatuh lagi. Malu dia terhadap manusia. Syukur manusia standarnya. Dan paling berharga malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaga agama. Wa atau zakah tadi maksudnya bangun ekonomi. Banyak orang yang lemah ekonomi, kafir dia, nyeleweng dia. Allah ya Rabbi. Ketiga, lingkungan yang baik. Hidup di tengah lingkungan yang baik itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini resepnya. Dan yang kelima, istiqamah, yaitu semua pekerjaan ini kembali kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama dalam kajian namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik namanya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La